orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Recording in Dialah yang progress. menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Wismiati sudah tambah bagus ya. Membaca pun juga, membaca terjemahnya juga tidak sulit untuk dipahami. Oleh karena itulah di ayat ini, ayat 21 itu penciptaan manusia tujuannya supaya beribadah kepada Allah dan supaya menjadi orang yang takwa. La'alakum tattaqun. Kemudian siapa Allah itu yang menjadikan langit dan bumi dan seterusnya itu sebagai hamparan, kemudian menurunkan rezeki kepada kita. Ini pesannya Allah, jangan sampai syirik ya, karena syirik itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Ini berita itu semua datang dari Al-Quran dan Al-Quran tidak boleh diragukan. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu buatan manusia, buatlah kamu Al-Quran ini. Karena setiap yang dibuat oleh manusia yang satu, manusia yang lain pasti bisa karena mereka setara. Tapi kalau itu dibuat oleh Allah, ilmunya Allah, tidak akan bisa mencontoh. Dan kamu pasti tidak bisa mencontoh, kata Allah Ta'ala. Ya, meskipun minta tolong siapapun, tidak ada yang bisa membantu untuk membuat satu Al-Quran ini. Tidak bisa. Kalau sudah jelas kamu tidak bisa, maka jaga. Jangan sampai kamu masuk neraka. Yang neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia yang untuk orang kafir. Sedangkan orang beriman itu disuruh diberi kabar gembira. Mereka mendapat surga yang mengalir sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki oleh Allah berupa buah-buahan. Sama rasanya, sama namanya, sama warnanya, sama namanya, sama jenisnya. Tapi rasanya berbeda setiap kali mendapatkan. Nah, itu disediakan oleh orang bertakwa kepada Allah. Oleh karena itulah ayat 21 dan 20 sampai 25 itu jadikanlah renungan ya, kita untuk apa sebenarnya di dunia itu. Kita asalnya dari mana, hidup di dunia itu apa, setelah itu kembali kemana, apa yang mesti kita bawa. Ya, itu yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita lengah lalai dari situ. Baiklah. Ustaz, mic-nya ke-mute, Ustaz. Mic-nya ke-mute, Ustaz, mic-nya. Ya, iya Muhammad. Jadi kita cat tadi tidak kita jelaskan tafsirnya. Nanti pada saat kita ngobrol-ngobrol pagi gitu, ya mungkin saya akan jelaskan lebih nyaman, enak. Baiklah, sekarang kita akan masuk aja waktunya. Sekarang jam 5.30. Maka kita masuk aja sholat yang pendek-pendek aja yang ini.
sholat tahiyatul masjid apa nutut ya sampai jam 6 itu nutut nggak kira-kira Pak Istiqom? Nutut insya Allah nutut. Nih, monggo dibaca ya sholat tahiyatul masjid. Oke. Dari buku Sahih Fikih Sunnah, sholat tahiyatul masjid halaman 92. Bagi siapa yang memasuki masjid dianjurkan untuk tidak duduk sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Oh, 1. jadi sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah. Dianjurkan ojo lungguh ya sebelum kita sholat 2 rakaat. Jadi syaratnya kita boleh duduk kalau sudah sholat 2 rakaat. Kalau tidak mau duduk tidak dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Terus. 1. Hadis Abu Qatadah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah duduk sebelum mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, jadi idza dakhala apabila memasuki ahadukum seorang di antara kalian al-masjid, masjid. Jadi apabila seorang di antara kalian memasuk masjid, fala yajlis, maka jangan duduk hatta yusolli rakaatain, sebelum mereka sholat 2 rakaat. Dan pemangkanya ada lupa. Jadi kalau begitu hukum sholat sunnah 2 rakaat di dalam masjid itu hukumnya sunnah, tapi jangan ditinggalkan. Nah, kalau bisa masuk masjid itu sholat, kalau mau duduk ya sholat dulu. Tapi seandainya kita masuk masjid, kemudian kita itu sudah selesai adzan, mau sholat qobliyah atau sholat, misalnya sholat sunat fajar, maka kita tidak usah sholat sunat fajar, kemudian sholat atau sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat fajar, tidak usah. Sholat fajar itu sudah mencakup sholat tahiyatul masjid, karena duduk kita di dalam masjid itu setelah mengerjakan sholat 2 rakaat, sedangkan sholat tatkala mengerjakan sholat 2 rakaat itu sunat fajar itu sudah ya memenuhi perintah Nabi ini. Kalau masuk masjid jangan duduk sebelum 2 rakaat. Karena kita masuknya sudah adzan subuh, maka kita tidak usah tahiyatul masjid. Hanya tahiyatul masjid kita jadikan niatnya kita dengan sholat sunat fajar. Demikian juga nanti kalau sunat wudu, ya sama. Ya. Jadi sholatnya cukup 2 rakaat saja. Monggo terus, Pak. Yang kedua, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW memerintahkan Sulaid al-Ghatafani untuk mengerjakan sholat 2 rakaat ketika ia datang pada hari Jumat pada saat Nabi SAW sedang berkhutbah, lalu ia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Jadi ceritanya ini ada seorang sahabat, tatkala Rasulullah sedang khutbah, maka dia masuk masjid, dilihat oleh Nabi, kok langsung duduk, ditanya sama Nabi, ya sholat kamu sudah sholat 2 rakaat apa tadi? Ya, belum ya Rasulullah, berdiri, sholat dulu 2 rakaat. Ya, secara agak cepat saja, karena Rasulullah sedang khutbah. Mendengarkan khutbah itu wajib, sholat tahiyatul masjid itu adalah sunnah. Karena sangat pentingnya ya jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat untuk mendengarkan kewajiban yaitu khutbah Jumat. Jadi kita tidak boleh duduk. Artinya Rasulullah sangat menekankan sekali sholat 2 rakaat sebelum duduk. Gitu Pak. Monggo terus. Yang ketiga, hadis Jabir bahwa Rasulullah SAW memerintahkannya sholat 2 rakaat ketika dia datang ke masjid untuk mengambil harga untanya yang dijualnya dari Nabi SAW. Terus. Perintah dalam hadis-hadis ini secara zahirnya menunjukkan wajib dan larangannya menunjukkan haramnya meninggalkan 2 rakaat tersebut. Jumhur ulama termasuk Ibnu Hazm berpendapat bahwa perintah dalam hadis tersebut dipalingkan kepada hukum anjuran berdasarkan sejumlah dalil. Di antaranya hadis sholat 5 waktu, laki-laki itu berkata, apakah aku punya kewajiban lainnya? Beliau menjawab, tidak, kecuali bila engkau mengerjakan yang sunnah. Ya, namun, sebentar. Jadi kenapa sholat tahiyatul masjid padahal perintahnya ya? Jadi
Usually mereka janganlah kamu duduk, itu berarti larangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Maka sholat 2 rakaat itu adalah merupakan wajib karena itu perintah. Jadi perintah itu secara hukum fikih, usul fikih itu jatuhnya pada wajib. Kecuali ada yang memalingkan perintah wajib itu menjadi sunnah. Karena Rasulullah pernah bersabda tatkala ditanya oleh seorang badui itu, kewajiban apa tentang sholat yang diwajibkan untuk kami ya Rasulullah? Sholat 5 waktu. Maka apa ada perintah yang lain? Tidak, kecuali sholat sunnah. Maka selain sholat 5 waktu, semua jatuhnya sholat sunnah. Maka termasuk sholat tahiyatul masjid, hukumnya adalah sholat sunnah. Ya, maka terus. Namun Imam Asy-Syaukani rahimahullah menjawab argumentasi tersebut bahwa sabda Nabi tidak kecuali bila engkau mengerjakan yang sunnah. Pada dasarnya, menafikan sholat-sholat wajib, tapi bukan menafikan kewajiban-kewajiban karena sebab-sebab tertentu di mana seorang mukallaf sengaja memilih untuk melakukannya. Seperti masuk masjid misalnya. Karena orang yang masuk masjid telah mewajibkan dirinya untuk mengerjakan sholat dengan cara memasuki masjid. Jadi, seolah-olah ia telah mewajibkan dirinya sendiri. Maka tidak benar memasukkan sholat tahiyatul masjid ke dalam deretan sholat-sholat sunnah yang dipalingkan hukumnya dari hukum asalnya yang wajib. Iya, ini pendapat, jadi pendapat ulama. Tapi Nabi mengatakan selain sholat 5 waktu adalah sholat sunnah. Nah, meskipun dia sendiri kata kalau masuk masjid itu adalah untuk niat sholat. Jadi kalau sudah sholat 2 rakaat ya sudah selesai. Jadi tidaklah kita ada sholat tersendiri, jauh-jauh datang masjid untuk masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat keluar. Ya, ini tidak disyariatkan seperti itu. Jadi kalau setiap mau duduk aja, kalau nggak duduk ya sudah masuk masjid saja, tidak mengharuskan mereka sholat tahiyatul masjid. Penulis berkata, monggo Pak. Penulis berkata, perintah-perintah tersebut menunjukkan anjuran, dikuatkan oleh hadis Waqid al-Laisi, bahwasanya tatkala Rasulullah SAW sedang duduk di dalam masjid bersama jamaah, tiba-tiba datanglah 3 orang. 2 orang mendatangi Rasulullah SAW, dan yang satunya pergi. Kemudian keduanya berdiri di hadapan Rasulullah. Adapun salah seorang dari keduanya melihat celah di masjid itu, maka ia pun duduk di tempat yang kosong itu, sedangkan yang lainnya duduk di belakang mereka. Adapun yang ketiga langsung pergi. Setelah Rasulullah SAW selesai dari majelisnya, beliau bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang 3 orang tadi? Adapun seorang dari mereka, ia datang menemui Allah, maka Allah datang menemuinya. Adapun yang seorang lagi, ia malu, maka Allah malu terhadapnya. Adapun yang seorang lagi, dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Penulis berkata, keduanya duduk dan Rasulullah tidak memerintahkannya untuk sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam. Lah, jadi gitu. Ya ini kalau kita tinjau dari segi hukumnya, maka dari kondisi terjadinya peristiwa tatkala orang tidak mendatangi Rasulullah itu, ya berdiri di depan, maka ada 3 kondisi. Yang satu, ya, kok gak enak gitu, ditinggalkan aja pergi, nggak jadi mengikuti majelis Nabi. Yang satu, begitu melihat tempat kosong langsung duduk di situ. Ya. Yang satu lagi, dia di belakang aja lah, ya nggak usah di depan. Maka bagi orang yang berpaling, Allah berpaling. Allah tidak memberi rahmat kepadanya. Bagi orang yang malu-malu di belakang itu, Allah pun malu. Jadi memberi rahmat tapi tidak sesempurnanya. Sedangkan orang yang duduk mencari tempat kosong itu, berarti dia ada cinta kepada Allah, maka Allah memberikan rahmat yang sempurna. Itulah yang menyebabkan dia akan diberi ilmu dalam majelis itu nanti. Begitu intinya. Yang jelas kesimpulan hukumnya adalah sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, ya. Tapi sunnah muakkadah bagi mereka yang akan duduk di dalam masjid. Terus Pak. Baik. Faedah telah disebutkan dalam pembahasan waktu-waktu yang larangan sholat, bahwa sholat tahiyatul masjid termasuk sholat yang memiliki sebab tertentu yang boleh dikerjakan pada setiap saat, walaupun pada waktu-waktu yang terlarang, menurut pendapat yang paling rajih. Wallahu a'lam. Ya, jadi menurut pendapat yang paling rajih,
meskipun ada sholat-sholat yang dilarang saat terbitnya matahari, saat matahari di tengah-tengah, setelah sholat asar misalnya, ya, atau saat matahari terbenam itu dilarang. Tapi untuk sholat tahiyatul masjid, siapa yang masuk masjid tidak dilarang untuk sholat dua rakaat tahiyatul masjid karena ada sebabnya. Seperti sholat jenazah ada sebabnya, maka tidak dilarang meskipun setelah selesai sholat asar. Ya, begitu. Terus Pak, sholat setelah wudhu. Sholat setelah wudhu. Bagi orang yang selesai berwudhu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat atau lebih pada waktu kapanpun, walaupun pada waktu-waktu terlarang. Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW berkata kepada Bilal ketika sholat subuh, "Wahai Bilal, ceritakan padaku amalan yang paling engkau andalkan dalam Islam. Sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu di hadapanku dalam surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amalan yang paling aku andalkan. Cuman tidaklah aku bersuci baik pada siang atau malam hari, melainkan aku sholat setelah bersuci tersebut sebanyak kesempatan yang aku miliki." Iya, ini saking cintanya kepada Allah. Bila ini Rasulullah gak pernah merintah setelah wudhu, ya gak ada perintah untuk ya hendaklah kamu sholat setelah wudhu, dan hendaklah kalau setelah wudhu kamu sholat 2 rakaat. Tapi Bilal menyimpulkan sendiri dan itu sudah disahkan oleh Nabi. Ya, yang penting jadi pada saat sahabat itu beramal, melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi, kemudian diketahui oleh Nabi, kemudian Nabi membenarkan, maka itu jatuhnya dari sunnah, ya. Maka Bilal itu tatkala Rasulullah Isra Mi'raj melihat surga, melihat neraka, maka surga itu yang paling banyak adalah penghuninya orang-orang miskin, dan neraka itu yang paling banyak penghuninya adalah para wanita. Maka Rasulullah mendengar suaranya desiran suara Bilal bin Rabah, ya, di surga karena Bilal itu selalu bersama dengan Nabi, sehingga kesereknya itu, langkah kakinya itu biasanya misalnya nyeret sandal atau gimana, itu terdengar kok persis ini langkahnya Bilal. Maka Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa yang kamu kerjakan? Loh, kok kamu bisa mendahului saya masuk ke dalam surga?" Ya, ini tentunya hal yang gaib padahal Bilal masih hidup di dunia. Ini nanti calonnya masuk ke dalam surga. Rasulullah ditunjukkan tatkala Isra dan Mi'raj. Nah, maka Rasulullah Bilal menjawab, "Tidak ada satu amalan yang aku andalkan, cuman tidaklah aku bersuci," maksudnya berwudu, "baik pada siang maupun pada malam hari, melainkan aku sholat setelah bersuci tersebut sebanyak kemampuan yang aku miliki." Ya. Dalam hadis lain sebanyak 2 rakaat. Ini namanya riwayat itu memang kadang-kadang berbeda-beda. Jadi Bilal itu sholat setelah setiap batal wudhu sholat 2 rakaat, batal wudhu sholat 2 rakaat paling tidak. Ini ada kalau ingin sholat 4 rakaat, 5 rakaat, 6 rakaat, 7 rakaat ini dikerjakan. Apakah boleh sholat 7 rakaat? Ya, yang dikerjakan itu boleh sholat 7 rakaat, itu namanya sholat mutlak. Kalau bukan sholat witir untuk malam hari, sholat mutlak itu berapa rakaat? Boleh 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, salam boleh, 5 rakaat boleh, ya. Berapapun boleh, itu namanya sholat mutlak. Ya, tidak terbatas kepada yang kita itu harus 2 rakaat, 4 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, dan itu terus disambung juga boleh. Begitu. Itu namanya sholat sunat wudhu. Jadi setelah wudhu kita disunahkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, siapa saja. Kemudian kalau kita belum batal wudhunya, apakah kita dianjurkan untuk mengerjakan wudhu? Kalau mau monggo silakan. Ya, kalau kita mau sholat monggo silakan kerjakan. Kalau enggak juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita setelah wudhu mengerjakan sholat 2 rakaat, ternyata Allah sangat mencintainya amalan itu, sampai orang yang masih hidup di dunia, Rasulullah dikasih tahu dia sudah berada di dalam surga, ruhnya tentunya. Karena apa yang dilihat oleh Rasulullah itu berupa mukjizat yang hanya Rasul saja, selainnya tidak. Nah, sekarang kita kalau sudah sampai pada sholat wudhu, kita masuk sholat taubat.
ya, yang biasanya kita mengerjakan sholat tobat itu kita kerjakan pada malam hari, ya, setelah sholat tahajud atau setelah sholat hajat atau sholat apa, itu kita kerjakan sholat tobat, ya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang kita kerjakan masa lalu, ya. Kita dulu masih muda mengerjakan ini dan itu, maka kita mohon ampun kepada Allah dengan sholat tobat 4 rakaat, ya. Maka apakah itu ada tuntunannya yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi atau tidak, ya, kita lihat hadis-hadisnya. Monggo Pak, sholat tobat. Sholat taubat. Barang siapa yang tergelincir melakukan perbuatan dosa, maka disyariatkan baginya untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah. Karena Allah mengampuni dosa dan menerima taubat. Sholat untuk bertaubat dari dosa yang dianjurkan menurut 4 mazhab. Dasarnya adalah hadis Abu Bakar. Ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang berbuat dosa, kemudian bangkit untuk bersuci, kemudian mengerjakan sholat, kemudian meminta ampun kepada Allah, melainkan Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian beliau membaca ayat ini, artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Dalam sanadnya terdapat kelemahan, hanya saja ayat tersebut menguatkan maknanya. Di samping itu, hadis ini juga disahihkan oleh sebagian ulama. Ya, jadi hadis tentang sholat tobat itu bermasalah. Ya, maksudnya bermasalah itu sanadnya bermasalah. Hanya saja karena bersesuaian dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 135 itu nggak masalah kita mengerjakan sholat tobat. Hanya saja bukan cara seperti yang dikerjakan oleh orang-orang ini. Mengerjakan sholat tobat itu nobati dosa-dosa pada saat masa mudanya, bukan, ya. Maka di sini sholat tobat itu dikerjakan di saat orang-orang itu melakukan suatu perbuatan dosa, ya, tergelincir melakukan perbuatan dosa, ya, maka disyariatkan untuk bersegera bertobat. Jadi wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, artinya bertobat kepada Allah kalau tergelincir kepada perbuatan dosa ini, ya. Segera, jangan menunda-nunda. Jadi artinya bukan dosa yang dulu. Kalau dosa dulu-dulu mesti berjudi, minum khamr, berzina, ya, dan bisa membunuh barangkali, maka itu bukan sholat tobat yang harus dikerjakan, tapi tobat nasuhah, ya. Tobat yang betul-betul bersih, niatnya semata-mata karena mengharapkan ridho Allah, dan kita sholat itu benar-benar ingin meninggalkan semua perbuatan maksiat. Atau dulu tidak sholat, maka kita bertobat kepada Allah, janji kepada Allah bahwa mulai saat sekarang sampai Allah Ta'ala memanggil nanti, tidak akan meninggalkan meskipun satu sholat saja. Ya, sebagai wujud tobat kita dari perbuatan-perbuatan itu. Di samping itu senantiasa berbuat baik. Alladzina yunfikuna fis-sarai wal dharai wal kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, ya. Ya, senantiasa mereka itu melaksanakan, ya, amal yang berinfak, ya, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan orang lain, dan banyak perbuatan-perbuatan baik yang harus dilakukan. Nah, coba Pak Istiqom dibaca tolong footnote-nya 304. 304. Dhaif diriwayatkan oleh Tirmidzi 406, Abu Daud 1521, dan Ibnu Majah 1395. Dalam sanadnya terdapat Asma bin Al-Hakim Al-Hafidz mengatakan, Soduk, katakanlah bahwa dia majhul. Ya, majhul itu ada nggak dikenal. Jadi yang meriwayatkan hadis itu tidak dikenal. Hanya saja karena bertepatan dengan surat Al-Imran 135 ini, ya, setelah menerangkan ayat 133 surat Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
Nah, orang-orang mutakin itu yang bersegera untuk bertobat tatkala melakukan dosa. Sifatnya orang yang mutakin itu alladzina yunfiquna bisyara wa dzara, orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, ya. Wal kadziminal ghaidh, ya, dan orang yang mampu menahan marah tatkala ia marah, ya, ia tidak melampiaskan, ya, maunya karena dia ingat Allah lah yang berhak marah kepada kita. Siapa yang pada saat kita marah kemudian kita bisa mengendalikannya, maka nanti di akhirat tatkala Allah murka kepadanya, tatkala kita melakukan suatu perbuatan maksiat, maka Allah akan memaafinya. Ya, tidak akan jadi marah kepada kita. Oleh karena itulah jangan gampang marah kepada orang lain, khususnya istrinya, suaminya, anaknya. Kalau memang tidak betul-betul layak dimarahi, gitu aja. Kalau memang melanggar larangan Allah, ya, atau mengerjakan larangan Allah, melanggar perintah Allah, nah baru kita marah betul untuk mengingatkan supaya kembali. Wal afina afininas, dan senantiasa memaafkan manusia yang berbuat salah kepada kita. Tidak usah nunggu dia meminta maaf, kita maafkan saja. Karena siapa yang memaafkan saudaranya, Allah akan memaafkan dirinya di hari kiamat kelak, ya. Kemudian juga walladzina idza fa'alu fahisyatan, kalau mereka terjerumus kepada perbuatan maksiat, ya, perbuatan keji, au dzalama anfusahum, atau menganiaya dirinya, berbuat dosa yang dirinya sendiri yang rugi, meninggalkan puasa, mesin dolim, tidak mengeluarkan zakat itu dolim, ya, tidak mau berhaji pada saat dia sudah mampu berhaji dan kesempatannya ada, itu dolim namanya. Kita kaya raya, ya, kita tidak mau haji, ya, menunggu waktu haji biasa lamanya, ya, mungkin 35 tahun nggak nutup misalnya. Padahal dia mempunyai harta yang banyak, dia mengatakan tidak mampu, ya, itu berarti menipu dirinya sendiri. Itu namanya dzalamu anfusahum, menganiaya dirinya sendiri. Nah, orang yang seperti itu fastaghfiru, segera mohon ampun lidunubihim, atas dosa-dosa mereka, ya. Tatkala kita berbuat dosa sadar, nah, kemudian sholat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah atas, ya, dosa yang dikerjakan. Kemudian setelah itu berbuat baik tentunya, karena tobat itu adalah bentuk penyesalan atas dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian ada satu sholat lagi yang sering dikerjakan kita, mungkin namanya sholat tasbih, ya. Sholat tasbih itu bagaimana hukumnya? Baiklah, kita baca sholat tasbih, Pak. Halaman 89. Dari buku Shahih Fiqh Sunan, Ustaz. Ye, Shahih Fiqh Sunan. Halaman 89 tentang sholat tasbih. Sholat tasbih adalah salah satu sholat sunnah yang dilakukan dalam bentuk yang khusus, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Dinamakan sholat tasbih karena di dalamnya banyak terdapat ucapan tasbih. Pada setiap rakaatnya terdapat 75 tasbih. Ya. Jadi sholat tasbih, saya jelaskan dulu, ya. Sholat tasbih itu sholat yang dikerjakan secara khusus, tidak sama dengan sholat biasa. Kenapa disebut sholat tasbih? Karena banyak tasbihnya, ya. Itu 300 tasbih dalam 4 rakaat. 4 rakaat itu ada 300 tasbih yang dibaca. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tata cara kita mengerjakan sholat tasbih, karena fadilahnya atau keutamanya sholat tasbih itu luar biasa sekali, ya. Bisa menghapuskan dosa yang dan seterusnya, dan mengerjakannya nanti disebutkan di dalam hadis ini. Monggo Pak, kita teruskan hukum sholat tasbih. Hukum sholat tasbih. Para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat mereka tentang keabsahan hadis yang mensinyalir mengenai hal itu. Yaitu hadis Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai Abbas, wahai paman, sudikah aku berikan kepadamu, aku anugerahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, dan aku sampaikan kepadamu? Ada 10 perkara yang jika engkau melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang kemudian. Yang lama
dan yang baru, yang disengaja dan yang tidak disengaja, yang kecil dan yang besar, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. 10 perkara, yaitu engkau sholat 4 rakaat dengan membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah dan 1 surah. Jika engkau sudah selesai membaca pada rakaat pertama dan engkau masih berdiri, maka bacalah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Kemudian rukuklah, lalu membacanya dalam keadaan ruku sebanyak 10 kali. Kemudian angkat kepalamu dari rukuk lalu membacanya sebanyak 10 kali. Kemudian sujudlah, lalu membacanya sebanyak 10 kali dalam keadaan sujud. Kemudian angkat kepalamu dari sujud lalu membacanya 10 kali. Kemudian sujudlah kembali dan membacanya 10 kali. Kemudian angkat kepalamu dari sujud lalu membacanya 10 kali. Jadi semuanya berjumlah 75 kali tasbih pada setiap rakaat. Lalu lakukanlah hal itu sebanyak 4 rakaat. Jika engkau mampu mengerjakannya sekali setiap hari, maka lakukanlah. Jika tidak bisa, maka sekali dalam Jumat atau satu pekan. Jika tidak bisa, maka sekali dalam sebulan. Jika tidak bisa, maka sekali dalam setahun. Dan jika tidak bisa juga, maka sekali dalam seumur hidup. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukumnya dalam... Sebentar saya terangkan dulu ya. Para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Maksudnya ada yang mengatakan hukum sunnah, ada yang mengatakan bukan sunnah, bahkan bid'ah. Ya, ini hal ini disebabkan karena perbedaan pendapat mereka tentang keabsahan hadis yang mensinyalir mengenai hal itu. Jadi yang tentang sholat tobat itu beberapa ulama berpendapat ini sahih, ulama yang ini tidak sahih. Maka dari itu kadang-kadang orang yang mengatakan sahih itu kemudian menuduh orang yang mengatakan tidak sahih itu berbuat dusta atas Nabi dan sebaliknya seperti itu. Oleh karena itulah maka di sini para ulama memberikan penilaian ya tingkat kesahihan hadis itu. Kalau orang itu mengatakan hadis itu tidak sahih, tentunya kita harus menunjukkan di mana tidak kesahihannya. Sedangkan kalau yang menunjukkan sahih, ini tidak usah. Karena menganggap semua rawinya periwayatan itu benar. Nah inilah yang terjadi di dalam dunia Islam ini. Ya. Jadi ada yang mengangkat sahih, ada yang tidak menganggap sahih. Karena apa? Memang keutamaannya luar biasa. Ya, akan mengampuni dosa yang lama, dosa yang baru, dosa yang sengaja, tidak sengaja. Ya, kemudian apa saja dosa-dosa yang pernah dilakukan dulu akan dihapuskan sebersih-bersihnya dengan sholat tasbih. Sholat tasbih itu 4 rakaat. Di dalam rakaat pertama itu membaca tasbih 15 kali, kemudian rukuk baca tasbih lagi 10 kali, i'tidal mengucapkan tasbih lagi dan seterusnya. Nanti kita hitung apakah sudah kalau kita mengerjakan sholat tasbih itu 300 tasbih dalam 4 rakaat ya. Jadi 1 rakaat itu 75 tasbih. Rakaat kedua 75 tasbih, rakaat ketiga 75 dan seterusnya ya. Sehingga 4 rakaat itu ada 300 tasbih ya. Jadi di sini ada yang di footnote-nya dibaca dulu Pak. Footnote-nya 290 ya. Baik Ustaz. Dhaif diperselisihkan tentang status hasannya. Jadi hadisnya itu menurut penilaian itu adalah dhaif. Hasannya saja diperselisihkan. Ya, hasan itu adalah di atas sedikit tingkatannya daripada dhaif, itu namanya hadis hasan. Karena kita belajar sini harus mengertilah ya tentang hadis ini. Hasannya aja diperselisihkan apalagi sahihnya, ya. Jadi yang disepakati sebagian ulama ahli hadis itu dhaif. Terus Pak. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, At-Tabri, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Dan selain mereka dari jalan Ibnu Abbas. Namun semua jalurnya lemah.
Hadis ini memiliki banyak riwayat tentang pendukung, hanya saja tidak bisa dipakai sebagai penguat. Oleh sebab itu, Al-Hafidh berkata dalam Al-Talqis, sebenarnya semua jalur periwayatannya lemah, meskipun hadis Ibnu Abbas ini lebih dekat pada kriteria hasan. Namun hadis ini syadz atau nyeleneh, karena terlalu asing dan tidak ada penyerta dan riwayat pendukung yang muktabar, serta bentuknya yang menyelisih tata cara sholat lainnya. Penulis berkata, hadis ini telah dinyatakan dhaif oleh sejumlah ulama, di antaranya Imam Ahmad. Konon beliau telah menarik pendapat tentang kedhaifan hadis tersebut. At-Tirmidzi, Ibnu Al-Arabi telah disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Al-Mawdu'at, telah dibantah oleh hufat atau ahli hadis, dan didhaifkan juga oleh Syekhul Islam. Sementara itu, Khuzaimah dan Al-Dhahabi bersikap tawakuf, tidak komentar. Pada sisi lain, hadis ini juga dikuatkan oleh sejumlah ulama, di antaranya Muslim, Abu Dawud, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Al-Munzir, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Ibnu Hajar, dan sebagainya. Dan sebagian ulama kontemporer seperti Ahmad Syakir, Al-Albani, dan selainnya. Saudara Jasim Al-Fuhaid telah menulis sebuah risalah bermutu yang berjudul An-Tanqih Lima Ja'afi Salah Al-Tasbih, dan dia berkesimpulan akan kesohihan hadis ini. Penulis berkata, penghasanan dan pensohihan hadis ini dan jalur-jalurnya masih perlu diteliti lebih lanjut. Hendaklah penelitian ini dilakukan lebih lanjut oleh para pembahas mujtahid. Wallahu a'lam. Ya, jadi kesohihannya atau keabsahan hadis itu masih diperselisihkan. Oleh karena itu sampai sekarang masih ada kesempatan untuk menelusur hadis ini, apakah dia secara sanad sahih atau tidak sahih. Karena menurut beberapa ini ulama tadi, bahwa hadis itu aneh. Mosok tasbihnya sampai 15 kali, rukuk dan seterusnya. Itu tidak ada hadis-hadis yang pendukung yang lain. Tidak ada sholat yang seperti itu, kecuali namanya sholat tasbih. Ya. Dan dari sanad-sanadnya banyak yang cacat. Ya, karena banyak yang cacat, maka mereka tidak mau ya mengamalkan ini. Namun ada sebagian juga yang mengatakan hadisnya itu sah, ya. Seperti Albani menganggapnya hadisnya adalah sah. Nah, untuk kita, monggo kalau kita yakin bahwa hadisnya itu sah, sahih, kita kerjakan. Kalau kita ragu-ragu, ya, maka kita tinggalkan karena kita disuruh meninggalkan yang ragu. Apalagi kita menganggap hadisnya dhaif, jangan dikerjakan. Saya pribadi dulu pernah mengerjakan sholat tasbih entah beberapa kali pada saat itu. Namun setelah saya membaca ternyata dipersilihkan masalahnya, ya kita tinggalkan. Ya, sebenarnya sholat 4 rakaat cukup panjang. Ya, bacaannya tasbihnya itu 300 kali. Tadi berdiri, ya kita Allahu Akbar niat sholat tasbih. Kemudian setelah itu kita membaca doa iftitah, ya. Setelah selesai iftitah, kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 15 kali, ya. Seperti Allahu Akbar rukuk, ya. Setelah rukuk, baca bacaan rukuk subhan rabbil azim, subhan rabbil azim, subhan rabbil azim misalnya. Kemudian baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali, ya. Sami Allahu liman hamidah. Tadi kita baca Rabbana walakal hamdu. Setelah itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar banyak 10 kali turun. Allahu akbar sujud, bacaan sujud subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Setelah itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu kita baca 10 kali. Allahu akbar. Duduk di antara Rabbik pilih atau Rabbik pilih warhamni wajibuni dan seterusnya itu, ya. Kemudian setelah itu baca tasbih 10 kali lagi, sujud lagi, ya, baca 10 kali setelah bacaan sujud. Kemudian kalau mau berdiri itu membaca lagi 10
kali, ya. Kemudian berdiri, setelah berdiri itu membaca tasbih lagi 15 kali, ya. Sehingga dalam satu rakaat yang jenengan itu sendiri itu 150 tasbih. Ya, 2 rakaat itu ya, 1 rakaat 75 tasbih tadi, kemudian tambah rakaat kedua sampai salam pertama itu adalah 150 tasbih, ya. Kemudian pada rakaat kedua dikerjakan sama, jadi seluruhnya ada 30 tasbih. Monggo ini dibaca teruskan, Pak. Para ulama berselisih pendapat mengenai hukumnya dalam 3 pendapat. Pendapat yang pertama, mustahab atau dianjurkan. Ini adalah pendapat Ibnul Mubarak. Sejumlah ahli ilmu dan sebagian ulama salafiyah, mereka mensahihkan hadis ini dan berpendapat demikian. Kedua, tidak apa-apa atau boleh. Ini pendapat sebagian ulama Hanabilah. Mereka mengatakan, seandainya hadis mengenai hal ini tidak sahih, maka hal ini termasuk fadhailul amal atau amal-amal utama yang sudah cukup dengan hadis dhaif sebagai sandarannya. Karena itu, Ibnu Qudamah berkata dalam Al-Mughni, jika hal ini dilakukan oleh seseorang, maka tidak mengapa. Karena amalan-amalan sunnah dan fadail tidak disyariatkan hadisnya harus sahih. Pendapat yang ketiga, tidak disyariatkan. Ini mazhab Imam Ahmad. Beliau mengatakan, salat tasbih tidak menakjubkanku. Ditanyakan kepadanya, mengapa? Beliau menjawab, karena tidak ada satu hadis sahih pun mengenai hal itu. Seraya mengisyaratkan dengan tangannya seperti orang yang menolak. An-Nawawi mengatakan mengenai hukum orang yang mengenai hukum mustahabnya perlu diteliti lebih lanjut karena hadisnya dhaif. Di dalamnya terjadi perubahan tata cara sholat yang sudah dikenal. Oleh karena itu, semestinya tidak dikerjakan dengan tanpa adanya hadis sahih, sementara hadisnya tidak sahih. Penulis berkata, pendapat yang terakhir ini lebih kuat karena tidak adanya hadis yang sahih. Di samping itu, tata caranya juga bertentangan dan berbeda dengan tata cara sholat yang sudah dikenal. Akan tetapi bagi yang berpendapat dengan ijtihadnya, dan ia memang termasuk ahli ijtihad, akan kesahihan hadis tersebut, maka disunahkan baginya untuk melakukan sholat tersebut. Adapun pendapat kedua yang menyatakan boleh melakukannya, padahal hadisnya dhaif, maka ini pendapat yang lemah. Ditinjau dari 2 perkara tersebut, 1, yang benar bahwa hadis dhaif tidak bisa diamalkan karena mutlak, baik dalam masalah fadhail maupun masalah-masalah selainnya. Ini adalah mazhab para ahli tahqiq dari kalangan ulama. Dan ini zahirnya pendapat Al-Bukhari Muslim, Yahya bin Ma'ad, Ibnu Hazm, dan selainnya. Pendapat yang kedua, para ulama yang berpendapat bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadhail amal memberikan beberapa persyaratan. Di antaranya, amalan itu masih memiliki landasan dalam syariat, yaitu termasuk amalan-amalan yang pada dasarnya disyariatkan. Sementara sholat dengan tata cara seperti ini tidak memiliki dasar dengan selain hadis tersebut, sehingga kita mengamalkannya sebagai amal fadhail yang disyariatkan. Catatan, walaupun ada pendapat tentang disyariatkannya sholat tasbih, namun sengaja melakukan sholat ini pada malam 27 Ramadan dan berkumpul di masjid untuk melakukannya, maka ini adalah bid'ah yang tidak ada asalnya. Wallahu a'lam. Jadi ini bagusnya ya sahih fikih sunnah itu selalu diberikan pertimbangan. Kita boleh memilih ya antara yang disyariatkan, disunahkan, kemudian yang menganggap mubah, yang ketika menganggap tidak ada syariatnya. Masing-masing menggunakan keyakinannya. Yang mengatakan dia mustahab atau dianjurkan atau sunnah karena menganggap hadisnya sahih ya. Kemudian yang mengatakan boleh, nggak apa-apa, boleh dikerjakan. Karena dia berpendapat meskipun hadisnya itu dhaif, karena itu fadhailul amal. Ya, keutamaan-keutamaan itu menurut dia nggak perlu sahih hadisnya. Ya, boleh pakai hadis dhaif.
Padahal ya sebenarnya kalau sudah hadisnya tidak sahih, bukan data dari Nabi, ya jangan dikerjakan. Kenapa kita mengerjakan amalan-amalan yang bukan diajarkan oleh Nabi? Sementara kita mengerjakan amalan yang dilakukan Nabi itu masih banyak yang belum bisa kerjakan. Maka dari itu tidak usah kita mengerjakan pada amalan-amalan yang masih meragukan kesahihannya. Oleh karena itulah kita boleh milih. Kalau yang pertama itu jelas karena meyakini katanya sahih, yang kedua itu hanya karena fadhilul amal boleh diamalkan, maka dibantah oleh Imam Bukhari. Kalau sudah jelas itu dhaif itu tidak datang dari Nabi, maka kita mengamalkan juga tidak ada artinya, tidak ada nilainya, ya. Maka yang lain boleh kalau itu memang meskipun dhaif tapi ada keterkaitannya dengan hadis-hadis yang tidak dhaif, yang hasan atau yang sahih. Jadi misalnya hadis tentang anjuran membaca surat Yasin pada malam hari. Maka membaca surat Yasin pada malam hari itu boleh dilakukan, ya. Hanya saja keyakinan kita fadilahnya begini dan begini itu kita tidak boleh yakini karena hadisnya dhaif. Tapi membaca Yasin setiap malam boleh, itu, ya. Jadi oleh karena itulah kalau kita mengamalkan sesuatu itu memang harus dasarnya hadisnya sahih supaya apa? Ada nilainya di sisi Allah. Karena kalau hadisnya tidak sahih, tidak ada nilainya. Itu sekarang saya juga banyak membaca buku-buku yang tidak hanya satu. Itu kalau ada yang satu mendhaifkan, kemudian saya sudah tidak mengerjakan lagi karena yang mendhaifkan itu menunjukkan dhaifnya itu di mana. Ya, kalau sahih itu tidak menunjukkan sahihnya di mana. Tapi selagi hadis itu tidak ada yang mendhaifkan, maka saya kerjakan. Karena saya baik sangka kepada Nabi bahwa Nabi bersabda, kecuali yang sudah diteliti, jadi peneliti hadis itu ya ahli hadis itu, Al-Iraqi dan lain-lainnya. Jadi seperti hadis-hadis yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu banyak hadis-hadis yang dhaif di sana. Maka daripada kenapa Ihya Ulumuddin itu kok memasukkan hadis-hadis yang tidak sahih di dalam kitabnya? Memang dia kan bukan ahli hadis, ya, dia ahli tasawuf lah, katakan seperti itu. Maka dia yang apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan kita dimasukkan aja. Kalau hadisnya begini. Padahal hadis itu kadang-kadang tidak sahih atau mungkin banyak ulama memberikan label kitab Ihya Ulumuddin yang diajarkan kepada kita ini banyak hadis-hadis yang tidak sahih. Oleh karena itu kalau mau membaca kitab Ihya Ulumuddin, bacalah yang sudah diteliti oleh Al-Iraqi. Al-Iraqi itu seorang peneliti hadis, sehingga setiap hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam menyampaikan hadis itu selalu diberi punot dibahani, ini hadisnya hasan, ini hadisnya dhaif, itu hadisnya sahih, ini hadisnya maudhu, ya, sudah diberikan seperti itu. Ini boleh kita baca. Mengen hati-hati memang kita hadis itu yang paling ditanggung sahihnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itulah kalau kita belajar beragama ini, carilah ya yang kita kira-kira selamat kita untuk mengamalkannya. Tapi kalau akhlak-akhlak yang baik itu, meskipun tidak ada hadisnya sekalipun, kita memang disuruh berakhlak baik, berbudi pekerti yang luhur, ya, tidak menjadi orang yang culas dan lain-lainnya. Tetapi kalau berita-berita gaib, yaitu yang datang dari Allah, itu yang boleh memberi kabar hanya Rasulullah dan Allah dan Rasulnya. Kalau dari Allah sudah jelas sahih karena dari Al-Quran, kalau dari hadis adalah mereka itu ada perawinya, maka perawinya perlu diteliti, maka hadisnya sahih atau tidak sahih. Baiklah, sampai di sini kita pembahasan kita tentang ini. Barangkali mungkin ada yang ditanyakan.